Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam sukacita, dalam damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Dan pada hari Minggu ini kembali kita merenungkan perumpamaan yang diajukan oleh Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita, ada baiknya kita merenungkan sebentar satu pertanyaan ini. Seandainya kepada saudara ditanya oleh Tuhan, apa yang paling kau inginkan? Apa yang engkau paling harapkan untuk dianugerahkan kepadamu? Apa jawaban kita? Tentu saja kita akan berpikir sebelumnya. Untuk mengajukan apa yang paling kita harapkan, tentu kita akan berpikir apa yang paling kita butuhkan. Apa yang paling mendesak. Apa yang paling penting untuk kehidupan kita, untuk kita minta. Kadang-kadang orang dalam hal ini kurang bijaksana. Memang ada hal yang sangat mendesak. Ada hal yang sangat penting. Lalu orang kadang-kadang mengira yang paling mendesak ini yang paling penting. Sehingga waktu, tenaga, dan energi dihabiskan untuk hal-hal yang memang mendesak. Tetapi bukan hal yang terpenting. Beberapa jawaban dari kitab suci memberi kita inspirasi. Pemazmur mengatakan, satu hal yang kuharapkan, yakni diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Di tempat lain, Rasul Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Itu sudah cukup untuk kami. Ungkapan-ungkapan yang mewakili kita untuk mengatakan apa yang paling penting, apa yang paling kita harapkan, juga diungkapkan oleh Raja Salomo. Ketika Tuhan bertanya kepada dia, apa yang paling kau inginkan? Sesudah dia diangkat menjadi raja bangsa Israel. Salomo menjawab, Tuhan, karena bangsa ini begitu besar dan saya membutuhkan kebijaksanaan. Saya membutuhkan hikmat supaya dapat mengadili bangsa ini, supaya dapat memutuskan perkara-perkara, supaya bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Permintaan Salomo itu sangat berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan memuji Salomo. Bukan nyawa musuhmu, bukan harta, atau yang lain-lain yang kau minta. Tetapi permintaan menjadi bijaksana. Dan akhirnya roh hikmat itu diberikan kepada Salomo. Dan yang lain-lain, harta, kemuliaan, dilimpahkan kemudian juga kepadanya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, untuk kita sendiri, apa yang paling kita harapkan, apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita ini? Dalam Injil, Yesus memberikan perumpamaan. Ketika seseorang menemukan satu harta terpendam, dan dia menjual segala miliknya, lalu membeli ladang itu yang ada harta terpendam di dalamnya. Begitu juga orang yang mencari mutiara yang indah. Ketika dia sudah menemukan mutiara yang indah itu, yang tentunya pasti mahal sekali, dia menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Mengapa orang
yang sesudah menemukan harta terpendam yang sangat berharga, menemukan mutiara yang sangat mahal dan indah, merelakan hartanya yang lain demi memperoleh apa yang sudah dia cari-cari ini. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Yesus ini diungkapkan dalam konteks kerajaan surga. Kalau orang sudah menemukan kerajaan surga itu, seharusnya orang merelakan yang lain, memprioritaskan untuk memperoleh harta itu, yakni kerajaan surga. Dan bagi kita yang sudah dipermandikan, yang sudah percaya akan Yesus Kristus, kepercayaan ini adalah merupakan harta yang terpendam, mutiara yang sangat indah. Ketika kita sudah mengenal bahwa dalam diri Yesus Kristus kita akan memperoleh jalan, kebenaran, dan kehidupan. Inilah seharusnya yang menjadi mutiara terindah dan harta terpendam yang paling mahal dalam kehidupan kita. Dalam kenyataan, kita masih sering mencari-cari, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sekunder, walaupun mendesak dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang yang sudah menemukan harta itu masih juga belum membelinya, belum memprioritaskan, belum ingin memperolehnya secara utuh. Inilah yang perlu kita renungkan dan kita cermati. Janganlah harta terpendam itu, mutiara yang indah itu sampai hilang lagi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang contoh-contoh kecil, kita ingin ke gereja pada hari Minggu. Saat untuk pergi ke gereja itu bisa jadi tertunda atau terhalangi oleh kepentingan. Misalnya karena hujan, misalnya karena sedikit sakit, misalnya karena tiba-tiba ada undangan yang lain dari teman, atau untuk kesempatan lain, sehingga kita melupakan begitu saja. Ini kesempatan untuk kita untuk berbenah diri. Supaya seperti dalam perumpamaan Tuhan, bila kita sudah menemukan apa yang sudah kita cari itu, hendaknya kita mengutamakannya, membuatnya menjadi prioritas. Dan kita menggapainya dengan segala usaha, dengan segala pengorbanan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Damai sejahtera bagi kita semua.